Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan agar kita tetap semangat di dalam melanjutkan kegiatan belajar kita. Oke. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar kita ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagian tubuh tumbuhan ya dan fungsinya, maka kita lengkapi ya kesempatan kali ini dengan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, kenapa kita harus mempelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya? Nah, ini agar kita dapat memahami karakteristik daripada hewan ya, hewan-hewan tertentu ya, agar kita dapat memperlakukannya dengan baik ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita ya tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama hewan mamalia ya, atau hewan yang menyusui. Nah, terlebih dahulu kita bahas apa ciri-ciri daripada mamalia tersebut ya. Mamalia atau hewan yang menyusui, ciri-cirinya yang pertama memiliki daun telinga ya. Hewan mamalia memiliki daun telinga ya. Nah, ini kecuali mamalia yang hidup di air, karena sebagian besar hidup di darat, tapi ada sebagian mamalia yang hidup di air, nah itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian ciri yang kedua memiliki kelenjar susu ya, karena hewan menyusui mestinya memiliki kelenjar susu untuk menyusui anak-anaknya. Ciri ketiga bernafas dengan paru-paru. Nah, ini meskipun ada yang hidup di air, tetap mamalia tersebut bernafas dengan paru-paru. Nah, itulah yang membedakan mamalia yang hidup di air dengan ikan ya. Kalau mamalia walaupun bentuknya memang mirip ikan yang hidup di air itu, tapi bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang. Selanjutnya, tubuh ditutupi oleh rambut ya. Rambut itu sebagai penutup tubuhnya, kecuali mamalia yang hidup di air, tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut. Oke, jadi itu beberapa ciri-ciri mamalia ya. Kita lanjutkan dengan contoh masih satu ya, alat gerak berupa kaki. Nah, mamalia berjalan atau berlari ya, bergerak menggunakan kaki ya, kecuali mamalia yang hidup di air menggunakan sirip. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh mamalia hidup di darat, kemudian mamalia yang hidup di air beserta bagian-bagian tubuhnya ya. Bagian-bagian tubuh mamalia ya. Nah, ini adalah contoh mamalia yaitu kucing. Nah, ini mamalia yang hidup di darat ya. Bagian tubuhnya dari paling depan ada mulut, ada hidung, kumis, mata, telinga, ada kaki, ada bagian badan atau tubuhnya, kemudian ada ekornya. Nah, bagian mulut jelas untuk makan, hidung untuk bernafas, keluar masuknya udara, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, telinga mamalia ini ada daun telinganya ya. Terlihat ada daun telinganya di kucing, kelinci dan sebagainya, sapi. Nah, itu adalah mamalia yang memiliki daun telinga. Kemudian ada kumis. Nah, ini kumis. Kumis ini disebut juga misai. Nah, kalau kumis kucing ini mempunyai fungsi yang
unik ya, mempunyai fungsi yang sangat vital untuk kenyamanan kucing itu sendiri, yaitu sebagai detektor atau sensor atau alat untuk mendeteksi kondisi lingkungannya, agar ini kucing merasa nyaman dalam melakukan kegiatannya. Dia harus memastikan keadaan lingkungannya aman atau tidak dengan sensor berupa misai itu atau kumis kucing. Jikalau terjadi kerusakan pada kumis kucing, maka menyebabkan kucing tersebut tidak nyaman. Kucing tersebut akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Maka kita jangan iseng misalnya memotong kumis kucing, walaupun bentuknya seperti itu fungsinya sangat penting bagi kucing. Kaki dilengkapi dengan cakar dan sebagainya, ada telapak kakinya khusus, ada bantalannya. Ini untuk kucing sangat penting saat melompat ya. Kemudian ekor untuk keseimbangan saat kucing bergerak ya, berlari, melompat dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah bagian tubuh mamalia yang hidup di darat, pada umumnya seperti ini. Kemudian ada mamalia yang hidup di air. Nah, contohnya adalah lumba-lumba, kemudian ada lagi dugong, ada lagi paus. Itu adalah contoh mamalia yang hidup di air. Bentuknya memang seperti ikan, akan tetapi dia termasuk mamalia ya, karena dia memiliki kelenjar susu, bernafas dengan paru-paru. Berbeda dengan ikan yang bernafas dengan insang. Oke, bagian-bagian tubuh lumba-lumba dari depan ada mulut, ada sirip. Ini sirip dada, ada sirip punggung. Kemudian yang dilingkari itu ada air yang menyembur. Di situ ada lubang udara untuk pernafasan. Jadi tidak bernafas dengan insang, tapi dengan paru-paru melalui lubang udara. Maka lumba-lumba secara pada waktu tertentu dia akan melompat keluar dari air, menyemburkan air. Nah, di situ sebenarnya tidak hanya menyemburkan air, tapi menyemburkan karbon dioksida sekaligus dia menghirup oksigen. Nah, kemudian masuk lagi ke air, dia lompat lagi, mengeluarkan karbon dioksida, menyerap oksigen, begitu seterusnya cara bernafasnya. Karena dia bernafas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Ya. Kemudian bagian berikutnya ada badan. Ya, ini badannya bentuknya ramping untuk memudahkan dalam berenang. Ya, kemudian ada ekor. Ekor ini untuk menjaga keseimbangan, ya, untuk mengendalikan saat berenang, untuk membelokkan arah dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi daripada ekornya. Ya, kita lanjutkan ya. Hewan berikutnya adalah burung. Nah, bagaimana ciri-ciri burung? Yang pertama, bernafas dengan paru-paru. Ya, jadi burung itu bernafas dengan paru-paru. Namun di saat burung itu terbang, ada alat bantu lagi untuk bernafas, yaitu pundi-pundi udara atau kantong udara. Ya. Nah, jadi alat-alat pernafasan utamanya adalah paru-paru. Kemudian ada bantuan alat pernafasan alat bantu pernafasan yang lain saat terbang, yaitu pundi-pundi udara atau kantong udara. Lanjut, berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, burung, ya, semua jenis burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, baik, burung itu ada yang bisa terbang maupun burung yang tidak bisa
terbang ya. Jadi contoh ayam itu termasuk burung tapi tidak bisa terbang seperti burung lainnya. Bebek, angsa itu juga burung, jenis burung karena memang ciri-cirinya adalah burung. Bagian-bagian tubuhnya ya adalah burung, maka ya dan berkembang biak juga dengan bertelur. Nah, walaupun tidak bisa terbang tapi dia termasuk burung ya. Kemudian tubuh ditutupi oleh bulu. Penutup tubuhnya burung adalah bulu ya. Semua jenis burung ya, penutup tubuhnya ya, tubuhnya diselimuti oleh bulu. Kemudian alat geraknya berupa sayap ya. Semua burung, jenis burung memiliki sayap untuk bergerak, baik itu burung yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, semua memiliki sayap. Nah, kita lihat bagian-bagian tubuhnya. Ya, ini adalah contoh burung, yaitu burung elang. Ini adalah salah satu jenis burung yang bisa terbang ya. Bagian tubuhnya dari paling bawah ada ekor. Nah, ekor ini fungsinya untuk mengendalikan ya, atau sebagai kemudi saat terbang ya, mengendalikan arah saat terbang. Kemudian ada cakar. Nah, ini untuk mencengkeram, untuk kalau cakar elang ini fungsinya untuk mencengkeram mangsa ya. Kemudian ada bulu. Nah, bulu ini sebagai penutup tubuhnya ya. Kemudian ada sayap. Nah, sayap ini alat untuk bergeraknya, untuk terbang ya, untuk terbang dan sebagainya. Nah, maupun mendarat pasti mengepakkan sayapnya ya. Kemudian ada mata untuk melihat, jelas ada paruh ya. Paruh burung ini fungsinya untuk makan ya, untuk memangsa makanannya ya. Ada yang paruhnya untuk memangsa makanan berupa daging, ada yang ya, dan paruh ini bentuknya bermacam-macam sesuai jenis makanan burung tersebut. Nah, itu bagian-bagian tubuh burung. Kemudian kita lanjutkan, hewan yang ketiga adalah ikan. Nah, ini ikan. Bagaimana ciri-ciri ikan? Yang pertama, ikan itu hidup di air ya. Semua ikan hidup di air ya, walaupun ada yang hidup di dalam lumpur tapi itu tetap mengandung air di dalamnya ya, walaupun airnya cuma sedikit tapi di situ tetap ada unsur air, tidak kering sama sekali ya. Itu adalah tempat hidup ikan. Kemudian bernafas dengan insang. Nah, ini yang membedakan dengan mamalia yang hidup di air. Kalau ikan sudah pasti hidupnya di air dan bernafasnya dengan insang. Nah, dengan insang ikan akan menyaring udara yang ada di dalam air ya, disaring oksigennya masuk untuk pernafasannya ya. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya terjadi di insang ya. Lanjut, tubuhnya ditutupi oleh sisik ya. Tubuhnya bersisik untuk menutupi tubuhnya, meskipun ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak memiliki sisik. Nah, terutama ikan yang hidup di lumpur-lumpur, nah, itu tidak bersisik. Tapi pada umumnya sebagian besar ikan itu memiliki sisik sebagai penutup tubuhnya, meskipun ada yang sisiknya banyak, ada yang sisiknya sedikit. Lanjut, alat gerak berupa sirip. Nah,
karena dia di air, dia memiliki sirip untuk bergerak, yaitu berenang. Bagaimana contohnya bagian-bagian tubuhnya? Nah, ini ada satu contoh ikan. Ini ikan mas ya. Bagian-bagian tubuhnya yang pertama mulut ya, itu untuk makan, kemudian mata untuk melihat. Di situ ada tutup insang, di dalamnya adalah insang. Nah, insang sebagai organ pernafasan dari ikan yang akan menyaring oksigen di dalam air ya, oksigen yang terlain di dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu berproses di dalam insang. Kemudian ada sirip. Nah, ini ada sirip depan, belakang, ada sirip atas ya, sirip punggung, sirip dada. Ini adalah sebagai alat geraknya untuk bergerak, untuk berenang ya. Kemudian ada sisik. Nah, ini sisik sebagai penutup tubuhnya ya. Kalau ikan-ikan yang hidup di lumpur tidak perlu sisik ya, karena tubuhnya harus licin ya. Tapi selebihnya, lebih banyak ikan itu penutup tubuhnya adalah sisik. Kemudian ada bagian ekor. Ekor berfungsi untuk menentukan arah saat ikan itu berenang ya. Oke, jadi untuk saat ini ya kita sudah mempelajari 3 jenis hewan ya, dengan bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Yang pertama mamalia, kemudian burung, kemudian yang ketiga adalah ikan. Nah, untuk beberapa jenis hewan yang lain kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya, dan kita semakin bijaksana di dalam memperlakukan hewan yang ada di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.